bagaimana cara saya mendisiplinkan siswa-siswi kami maupun para mahasiswa di kampus. Simak terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayah bunda hebat. Saya lagi ada di Ciwidey, tepatnya di camping groundnya Curug Awi Langit. Ini pagi buta ya, pada subuh. Insya Allah di pagi ini saya ingin sedikit cerita, sedikit share bagaimana cara mendisiplinkan anak-anak kami di sekolah, siswa-siswi kami maupun santri-santriwati di pondok pesantren. Jadi gini, untuk mendisiplinkan anak ini tidak bisa dalam satu malam, tidak bisa dalam 1 minggu, 2 minggu. Perlu proses. Yang namanya karakter itu diawali dengan adanya penyadaran, dengan adanya needs. Ketika anak-anak kita butuh, siswa-siswi butuh, nah, lalu di sanalah kita ajak mereka untuk disiplin. Jadi, step yang pertama adalah membangun need, membangun kebutuhan, atau menggali why-nya, alasannya. Kenapa mereka harus disiplin di sekolah. Oke, itu yang pertama. Nanti caranya akan saya jelaskan. Yang kedua, setelah mereka mau, ya, mereka ingin, mereka butuh, nah, lalu kita isi kognitifnya. Kita terangkan bagaimana sih caranya disiplin. Bagaimana sih dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jadwalnya seperti apa, aturannya seperti apa. Kita berikan kepada siswa-siswi kita. Sehingga mereka tahu ya bagaimana cara disiplin secara teorinya dulu. Nah, setelah itu apakah mereka langsung disiplin? Kadang enggak ya. Nah, setelah mereka tahu, lalu kita latih. Kita latih, kita biasakan. Kita didampingi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Gimana sih setelah bangun tidur mereka langsung lipetin selimut ya. Lalu setelah makan mereka langsung cuci piring. Kita dampingi ya, step by step, menit demi menitnya. Setelah didampingi lalu dibiasakan. Step yang keempat adalah pembiasaan. Nah, kita biasakan dengan reward dan punishment. Ketika mereka terbiasa, kita kasih reward berupa bintang, berupa pujian ataupun nilai yang lainnya. Oke, setelah dibiasakan, insya Allah ya, setelah beberapa bulan, anak-anak bisa autopilot, bisa disiplin sendiri dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, ayah gimana cara menggali why-nya? Nah, sekarang kita lebih detail. Biasanya di awal, ketika baru masuk ke boarding school, kami mengadakan masa basis. Masa basis ini adalah tujuannya yang pertama untuk menggali why-nya dulu, alasannya dulu, kenapa sih mereka harus disiplin. Kita sadarkan dengan apa? Ya, kalau kami dengan metodenya outbound, dengan simulasi-simulasi game. Dengan game-game tersebut, mereka menjadi tahu bahwa disiplin itu penting. Kenapa saya harus disiplin di pondok pesantren ini? Nah, dengan metode simulasi game, mereka menemukan sendiri ya bagaimana pentingnya kedisiplinan itu. Bukan hanya sekedar nasihat ya. Biasanya kan kita metodenya hanya sebatas nasihat. Kamu tuh harus disiplin. Kalau disiplin gini gini gini, bagus sih ya. Bagus juga ya. Namun saran saya ya ditambah metode lain. Selain kita kasih nasihat, kasih pencerahan tentang disiplin, manfaatnya disiplin, juga mereka diajak untuk menemukan sendiri ya kenapa sih mereka harus disiplin. Nah, setelah itu barulah ya kita pindahkan bola panasnya. Istilah saya, kita pindahkan bola panasnya. Yang asalnya kita yang butuh mereka disiplin menjadi mereka yang butuh kita disiplin. Nah, bagaimana caranya?
si bola panas ini pindah ke mereka, sehingga mereka yang ngejar-ngejar kita. Mereka butuh, Pak tolonglah ajarin disiplin, Pak tolonglah ajarin pendidikan karakter. Nah setelah itu insya Allah akan relatif lebih mudah. Nah, kalau di kami sampai satu persatu siswa itu saya suruh berdiri, lalu dia meminta langsung, Bapak tolong ajarkan saya kedisiplinan, ajarkan saya pendidikan karakter. Nah, bagaimana caranya? Wah, itu panjang ya. Bagaimana caranya? Wah, itu perlu pelatihan khusus. Setelah itu, setelah bola panasnya kita pindahkan, baru kita dampingi, kita jelaskan. Nih, jadwal di boarding kita tuh dari bangun tidur ini, setelah sholat subuh ini, ya sarapannya jam berapa, lalu apel pagi jam berapa, lalu masuk sekolah, terus seperti apa setelah pulang sekolah, dan seterusnya. Oke, setelah kita ajarkan, lalu anak-anak dilatih, didampingi oleh pamongnya. Didampingi, kadang kan anak-anak walaupun sudah tahu tapi mereka malas. Nah, lalu harus diingatkan, ayo, apa tujuan kamu datang ke sini? Ayo, semangat. Ayo, wah dioprak-oprak sama pamong. Sehingga mereka menjadi berusaha untuk sesuai aturan. Nah, setelah itu kita butuh pembiasaan. Pembiasaannya dengan reward punishment. Kalau di kami dengan buku Daily Stars ya, dengan bintang harian dalam buku saku karakter. Di sana anak-anak akan didisiplinkan dengan 4 bintang setiap harinya. Kalau anak-anak bersih asramanya, maka satu asrama dapat 1 bintang. Jika hari itu dia disiplin, dia nggak pernah telat masuk kegiatan, dia dapat bintang tambahan. Lalu yang ketiga, yaitu bintang kerapihan. Ketika bajunya rapi, dia dapat bintang harian. Dan yang keempat adalah bintang prestasi. Ketika hari itu dia berprestasi, dia aktif di kelas misalnya, dia aktif di boardingnya, di pondoknya, dia dapat bintang. Sehingga setiap harinya anak-anak mengumpulkan minimal 4 bintang. Nah, kebayang ya seperti itu ya. Nah, setelah itu ya, kita terus biasakan, kita dampingi sampai mereka terbiasa. Sampai kapan? Ya, minimal sampai dia lulus dari sekolah. Karena untuk mendidik karakter yang membalung sumsum itu, yang menjadi kebiasaan itu tidak cukup 1 bulan, 2 bulan. 3 bulan pertama itu, yang tadi saya katakan masa basis itu hanya pemanasan saja. Itu hanya latihannya saja sebelum masuk ke sistem yang permanen. Ya, sebelum 3 tahun dia dibina masuk ke sistem yang ada di boarding school, 3 bulan dia pemanasan dulu. Agar apa? Agar tidak shock ya, agar tidak kaget. Loh kok gini, loh kok gini, loh kok gitu. Nah, di 3 bulan ini kita dampingi agar anak-anak otot-ototnya lebih terbiasa ya. Terus mentalnya juga tidak shock ya, sehingga setelah 3 bulan mereka siap menghadapi sistem, aturan, dan kebiasaan di boarding school. Nah, mudah-mudahan kebayang ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipraktekkan. Kalau misalnya ada kendala atau mau diskusi atau Anda punya strategi lain, metode lain, mari kita belajar bersama, share di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayah bunda hebat.